Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayah. Ayyuhal hadirin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terkhusus kepada segenap pimpinan dan karyawan PT Samudra Indonesia, khususnya Dewan Kemakmuran Masjid atau Ketakmiran Masjid As-Salam PT MTKI Kota Semarang, dan seluruh jamaah yang ada di Facebook, kemudian yang ada di IG. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diperjumpakan kembali dalam agenda rutin kita, majelis ilmu, di mana kita masih membahas satu kitab yang sebenarnya ini merupakan bab terakhir dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama bermadzhab Syafi'iyah. Telah sampai kepada kita hari ini bab yang baru dalam Kitabul Jami' tersebut, yakni babul dzikr wad du'a. Pembahasan tentang zikir dan doa. Masya Allah, ini bab yang sangat penting ya, yang harusnya setiap kaum muslimin betul-betul mempelajari, memahami serta mengamalkan. Karena nggak ada yang lain jamaah yang tersisa dalam kehidupan dunia bagi seorang hamba selain ilmu yang dia cari. Dia harusnya memperbanyak zikir dan berdoa kepada Allah ya, karena sebagaimana yang telah kita pelajari bahwasannya kehidupan kita di dunia ini, di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan, kehidupan kita di muka bumi ini kan dalam keadaan merugi. Kita udah bahas itu, sebagaimana apa yang dinyatakan Allah di dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Nah, nggak ada yang tersisa bagi seorang hamba di antara kita kecuali memang selain ilmu dan amal salih. Dan amal salih yang paling baik dan yang paling utama sebagai pegangan kita, sekalipun kita nggak punya dunia ini beserta isinya, tapi kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk basah lisannya berzikir kepada Allah, mengharu biru hatinya, menangis hatinya untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Maka babu dzikr wad du'a, bab zikir dan doa di dalam Kitabul Jami' ini merupakan poin yang sangat penting di antara hal-hal yang telah kita pelajari. Jadi kalau kemarin kita telah membahas di subbab pertama bab adab, yang kedua kita berbicara dulu ya isi Kitabul Jami' ini setelah bab adab, babul birri wassilah, bab berbuat kebaikan kepada orang tua, kepada kaum muslim dan menyambung tali rahim. Kemudian kita mempelajari bab berikutnya, yakni bab zuhud dan wara, kalau saya nggak salah ya, tazkiyatun nufusnya atau tasawufnya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Lalu telah kita pelajari juga bab menghindarkan diri atau peringatan memiliki akhlak tercela, itu juga udah kita pelajari. Bab terakhir kita bahas, yakni babut targhib fi makarimil akhlak, motivasi anjuran memiliki akhlak mulia. Jadi udah berapa bab tuh? Adab udah 5 bab, udah sub poin yang 5 besar ya. Jadi dari adab tadi ya, biru wasilah, kemudian zuhud dan wara, peringatan akhlak tercela, dan yang kelima kemarin bab motivasi atau anjuran memiliki akhlak mulia. Hari ini kita masuk subbab yang ke-6, bab zikir dan doa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di sini Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani akan menghadirkan
beberapa dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi tentang keutamaan berzikir dan berdoa, terutama di masa-masa kayak gini ya, di masa-masa kita banyak ditimpakan musibah, di masa-masa kita ini banyak ya, sebagian ada yang itu diuji, sebagian yang ada itu dihukum karena kesalahannya di masa lalu. Jadi tidak semua musibah yang menimpa itu hukuman jemaah, ada juga itu sebagai apa? Yakni ujian supaya dia naik kelasnya menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Ya, ini harus kita pelajari. Sebentar. Oke. Lah, kemudian jamin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari hal tersebut Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimallahu taala akan sekali lagi menyuguhkan kepada kita beberapa hadis-hadis sahih fadilah zikir dan doa, lalu isi dari zikir dan doa tersebut. Ya, mudah-mudahan saya dan Anda semua pelan-pelan bisa mengamalkannya ya. Nanti pelan-pelan bisa mengamalkannya karena ini hal yang sangat penting dalam perjalanan ibadah seorang hamba kepada Allah. Contoh, sebelum kita masuk tulisan beliau, saya ambil saja satu hal yang dilakukan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Ibunda Hawa tatkala mereka ini melakukan kesalahan karena melanggar perintah Allah Ta'ala, yakni mendekati pohon terlarang tersebut. Ya kan? Mereka kan melakukan kesalahan, dan itu digambarkan oleh Allah cukup detail dalam surah Al-A'raf, di awal-awal surah Al-A'raf ya. Nabi Adam dan Ibunda Hawa itu kan melanggar satu perintah yang kata Allah di surah Al-Baqarah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Allah telah mengingatkan, hai Adam, kamu bersama istrimu tinggal saja di surga sesukamu, nikmati pemberianku, makan apa yang kau mau makan, tapi satu laranganku, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon terlarang ini. Fatakuna minadh dhalimin, kalau kamu dekat nanti kamu termasuk orang yang zalim. Nah, ketika bukan hanya dekat jemaah kan, iblis berhasil menggoda Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Lalu apa yang terjadi? Di ayat ke-22 telah kita bahas. Terlucuti itu pakaian syurga yang terbuat dari sutra berwarna hijau. Akhirnya mereka maaf, tidak memakai selai kain pun. Lalu mereka di ayat tersebut, nanti nggak usah saya baca di ayat ke-22 itu. Lalu mereka mengambil dahan-dahan daun di surga tersebut menutupi bagian anggota tubuhnya. Apa yang dilakukan? Respon apa yang pertama kali dilakukan Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Langsung berdoa jemaah. Karena Nabi Adam mengakui salah gitu. Lah kenapa kemudian babu zikir dan doa ini penting? Ya, apa yang dilakukan Nabi Adam dan Ibunda Hawa? Qala di ayat yang kedua Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berkata berdua, mereka berucap kata Allah, wa illam taghfir lana, dan jikalau engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, dan jikalau kamu tidak memberikan kasih sayangmu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami betul-betul termasuk orang-orang yang merugi. Lah bener kan? Padahal tadi sudah saya sampaikan kan dalam surah Al-Asr tadi, kenapa kita butuh zikir dan doa setelah ilmu. Nah, inilah kenapa salah satu alasannya manusia pertama loh jemaah, kakek moyang kita. Ingat loh ya, kakek moyang kita itu bukan Pithecanthropus erectus. Ya, bukan Pithecanthropus erectus itu menurut Charles Darwin. Tapi kakek moyang kita itu manusia pertama Nabi Adam. Lah Nabi Adam saja jelas berzikir, berdoa kepada Allah, mengakui kesalahan mereka. Dan mereka mau nggak mau konsekuensi menerima hukuman diturunkan ke muka bumi ini. Apakah Nabi Adam tidak berhenti mengucapkan doa ini? Terus diucapkan. Nah, berarti kita butuh nggak dengan zikir dan doa? Butuh jemaah. Lah, bahkan kata Fadilatul Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam, beliau pun menyebutkan bahwasannya az-zikr ini, yakni az-zikru masdar dzakara dzikran. Jadi kalau dari sisi bahasa, zikr ini adalah az-zikru dari kata dzakara dzikran. Ya, dzakara dzikran ya. Jadi masdarnya dzikran. Jadi yakni
asal muasalnya adalah memang mengingat gitu ya. Ya, mengingat. Yang diingat siapa? Wa huwa ma yajiru 'ala lisani wal qalbi min tasbihillah wa tahmidihi wa thani'i 'alaihi bi alfadhillati warada 'ani syari'i at-targhibi fi qawliha wal ikthari minha kama sayati fi hadzal bab. Gitu kata Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, jadi zikir ini merupakan adalah perbuatan lisan dan hati. Tuh ingat loh jamaah. Jadi zikir itu adalah amalia lisan dan hati. Berarti zikir kalau hanya sekedar lisan, hatinya nggak main, bahasa mudanya, itu nggak zikir yang dimaksud oleh Allah. Dari secara, kalau tadi kan secara, ini definisi secara bahasa dan istilah. Jadi yang dimaksud zikir itu adalah aktivitas yang dikerjakan lisan. Lisan itu apa? Lisan itu dalam bahasa Arab itu lisan untuk lidah. Makanya kalau orang berzikir itu harusnya ada yang bergerak tuh, kedua bibirnya dan kemudian lisannya. Dan lirih, zikir itu lirih. Ya, lirih itu apa? Sir. Misalnya subhanallah, subhanallah. Hanya kita yang dengar gitu ya. Lah sedangkan kalbunya harus ikut berzikir mengingat Allah. Karena banyak di antara kita yang lisannya berzikir, hati dan pikiran entah kemana-mana. Ya kayak kita nih loh, sholat yang kita bangun ini banyak belum sempurnanya jamaah, ya kan? Kita baca Al-Fatihah, pikirannya makan tengkleng. Kita baca Al-Fatihah dalam sholat, pikirannya belum balas WhatsApp. Ya. Belum lagi ada masalah mungkin tadi di rumah sama istri sama anak, kebawa dalam sholat. Maka zikirnya hanya sekedar belisan ya. Ini just lisan, hanya sekedar lisan. Nah, sedangkan zikir yang dimaksud yakni apa-apa yang terucap, apa-apa yang tertampakkan, terbuat apa melakukan dari lisan dan hati, dari tasbih, memuji Allah, min tasbihillah, mensucikan Allah, wa tahmidihi, memuji Allah. Lalu yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dilafadzkan, yang dengannya bersandar kepada apa yang Allah Ta'ala syariatkan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, targhib yang dianjurkan untuk diucapkan dan diperbanyak. Nah nanti insya Allah kata Syekh akan datang dalil-dalil berikutnya. Kemudian jamaah yang dilakukan oleh Allah, sebelum kita masuk ya dalil demi dalil, kita lihat dulu di sini apa pengertian zikir yang harusnya bisa kita ambil dari sisi definisi, misalnya demikian ya. Ini sedikit definisi biar nanti kita nggak kaget kok, oh kok tiba-tiba muncul nih. Sebelum, walaupun nanti ada beberapa dalil yang kita akan gunakan. Misalnya sebelum saya ambil perkataan seorang ulama, kita ambil dulu misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah sekaligus, yakni dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Surah Al-Baqarah ayat 152. Ini termasuk ayat favorit, harusnya ayat favorit setiap mukmin atau muslim ini. Surah Al-Baqarah 152. Nah, ini informasi sekaligus janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saya dimampukan oleh Allah, khususnya utamanya buat saya dan keluarga dan anda sekalian. Apa kata Allah Ta'ala? Qala Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kalian akan diriku. Fadhkuruni, zikirlah kalian kepadaku. Ingatlah diriku wahai manusia. Adzkurkum, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Ya, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, maka zikirlah kalian kepadaku. Adzkurkum, aku akan mengingat kalian. Apa tanggapan seorang ulama ahli tafsir di kalangan sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas? Beliau mengatakan maksud ayat tersebut Al-Baqarah 152, fadhkuruni adzkurkum. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, uzkuruni bi ta'ati, uzkurkum bi mau'unati, ya betul, bi mau'unati. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Ayat tersebut maknanya apa? Uzkuruni bi ta'ati, ingatlah kalian kepadaku dalam ketaatan.
maka niscaya aku akan mengingat kamu tatkala kalian butuh pertolongan dariku. Ajib. Ya, ajib. Ya. Fadhkuruni azkurukum, maknanya apa? Uzkuruni bi taati. Ingatlah aku dalam ketaatan kepadaku saja, maka aku akan ingat kalian dalam pertolonganku kepada kalian. Jadi orang yang paling banyak zikirnya, paling banyak doanya, nanti paling banyak pertolongannya dari Allah. Bahasa mudanya begitu. Ya. Bahkan jamin dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum berbicara tata caranya ya. Belum. Kita baru berbicara nanti di sini definisinya. Kemudian jamin dimulakan oleh Allah, di sini juga ada dalil bahwasannya ada sandaran hujjah dari seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan, yakni seorang ulama bernama Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan afdalu dzikr wa anfa'ahu ma wata'u fihi al-qalbi wal lisan wal qalbi lisani wa kana min al-adhkari nabawiyyati wa syahadi dzakira ma'aniyahu wa maqasidahu. Jadi maknanya apa di sini? Kata Imam Ibnu Qayyim, seutama-utama zikir dan yang bermanfaat bagi orang yang mengerjakannya, yakni yang dia lakukan dari hati dan lisannya. Nah, berarti benar kan? Ini ulama. Jadi kata beliau, seutama-utama zikrullah, seutama-utama berzikir dan berdoa kepada Allah, dan yang wa anfa'ahu, dan akan sangat bermanfaat bagi pelakunya, ma wata'u fihi al-qalbi wal lisan, yang dia berupaya memenuhi zikir tersebut dengan hati dan lisannya. Jadi zikir tuh nggak bisa hanya sekadar subhanallah 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 subhanallah, lisannya subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, tapi hatinya ke sate. Hatinya ke nasi goreng, hatinya ke tongseng, tengkleng, wis hatinya di dunia itu. Koyor misalnya. Ini nggak bisa jemaah. Jadi kalau zikir ya, walaupun secara zahir lisan kita dan bibir kita nih, pokoknya semua yang ada di mulut ini sudah dihisab sebagai amal solih, benar. Sudah dihisab sebagai amal solih, benar. Tapi tidak termasuk afdolul zikr, tidak termasuk seutama-utama zikir. Nah, sedangkan yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan para ulama, kalau bisa zikirnya jangan hanya lisan doang. Kalau hanya lisan gak ada bedanya dengan orang munafik di zaman Nabi, jamaah. Kita udah bahas itu ya. Orang munafik di zaman Nabi itu sholat bersama Nabi, kita udah pelajari. Berbaiat kepada Nabi, sholat bersama Nabi, menuntut ilmu bersama Nabi, berpuasa bersama Nabi, zakat bersama Nabi, haji bersama Nabi, dan luar biasa berangkat jihad bersama Nabi. Tapi hatinya benci sama Allah dan Nabinya. Lah karena zohir. Ya, maka kan di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala katakan tuh orang-orang munafik itu di ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka tuh ada penyakit, dan kata para ulama ahli tafsir termasuk Al-Imam Al-Baghawi, bahkan tafsir Jalalain ini termasuk marad ini penyakit nifak. Ya, fazadahumullahu marada. Maka Allah akan tambah penyakit itu dalam hati mereka. Ya kita nggak mau kayak gitu jamaah. Kalaupun nggak ada di antara kita, termasuk saya masih belajar, mungkin ya kita lebih sering lisannya berzikir, hatinya entah kemana, pikiran entah kemana. Nggak apa-apa, itu step one. Tahap pertama, nanti tahap kedua pelan-pelan, dan itu harus pelan-pelan jamaah. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita harus lalu ini. Tapi kalau hanya orang bersandar dengan lisannya saja, hatinya boleh kemana-mana, pikirannya boleh kemana-mana, maka ini tidak termasuk kepada definisi dan maksud dari zikir tersebut. Dan adalah wa kana minal azkari an-nabawiyah, dan adalah zikir yang dimaksud adalah zikir-zikir nabawiyah yang dinubuahkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang dimaksud zikir
Nanti yang akan dipaparkan di dalam kitab ini zikir yang berasal dari kalam Nabi SAW. Kita kan faham ya jemaah, tidak ada lisan yang paling mulia dan sempurna kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi cukupkanlah bagi diri kita untuk berzikir apa yang diajarkan oleh Nabi saja, itu udah banyak. Tapi orang-orang hari ini kadang merasa zikir Nabi itu kurang. Nah ini kan maaf ya, ini rodok maaf, ini nggak sopan sama kanjeng Nabi. Hah? Apa? Kalau bahasa hadisnya itu su'ul adab kadang-kadang. Zikir nabinya banyak nggak dikerjakan, dia buat zikir sendiri atau ngambil zikir dari ustadznya, kiainya. Zikir nabi maaf, bahasa Betawi dikepretin gitu. Jadi zikirnya nabi itu dilewatin, itu nggak bisa. Loh nabi zikirnya, siapa yang paling banyak zikirnya jemaah? Lah Nabi yang banyak berzikir. Bahkan ketika Nabi SAW itu, maaf ya, ketika menunggu waktu subuh datang, Nabi itu dalam hadis Bukhari au ghairu, Nabi itu tertidur gitu. Dan Nabi mengatakan, jasadku ini memang terlihatnya tertidur, tapi hatiku enggak. Nabi itu loh menunggu waktu dan subuh karena capek habis sholat malam qiyamul lail. Lalu Nabi berbaring begitu, menjadikan tangan kanannya, semua bagian kanan ini di bawah gitu ya, di lambung ke bawah. Nabi itu enggak tidur, hatinya berzikir kepada Allah. Itu Nabi jemaah. Lah kita loh lagi sadar gini aja nggak berzikir. Kita lagi ngaji gini loh. Banyak di antara kita lagi ngaji gini aja nggak menghadirkan Allah dalam hati dan pikiran kita. Ya harusnya sadar setiap ucapan saya, perbuatan Anda, detik ini tuh Allah menilainya. Gitu loh. Nah ini kan semoga diberi kemudahan kita memahaminya. Maka jamin makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita harus memahami hal tersebut? Itu dari sisi bahasa. Sekarang kita akan lihat dari sisi syar'i. Yakni apa sih? Wa syar'an maknanya di sini yakni al-iltija'u ila Allah Ta'ala bi talabi ma yanfa'u da'i wa talabi kashfu ma yadurruhu aw dafa'uhu. Nah, ini ucapan siapa sih? Ini ucapannya seorang ulama yang diambil. Jadi memang kita harus memahami makna yang terkandung di dalam hal tersebut. Nah, makanya nggak boleh sembarangan seseorang di antara kita ini mengambil sandaran selain kepada sandaran para ulama ya. Jadi maksudnya di sini adalah syar'i zikir dan doa itu adalah sesuatu yang ingin didapatkan hanya kepada Allah. Jadi sesuatu yang ingin dituju dan didapatkan hanya kepada Allah dalam mendapatkan atau mencari hal-hal yang bermanfaat dari doa dan zikir tersebut, dan menginginkan agar tersingkapnya sesuatu yang menimpa berupa keburukan dan kesulitan. Nah, jadi itu secara syar'i itu berarti doa itu apa dan zikir. Doa dan zikir itu apa? Adalah sesuatu yang dituju hanya kepada Allah Ta'ala semata, ingin mendapatkan sesuatu yang manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat melalui zikir dan doanya tersebut, dan ingin mendapatkan tersingkapnya, menghilangnya atau berkurangnya segala keburukan dan segala kesulitan, atau menolak balak dan musibah, itu bahasanya. Itu makna dari zikir dan doa. Jadi kalau dibilang zikir dan doa nggak penting misalnya gitu, ini repot ini nanti jadinya ya. Maka di sini jamin makan oleh Allah. Para ulama sepakat wa du'a'u naw'an. Doa itu nanti terbagi dua. Kita belum masuk dalil-dalil, ini masih berbicara definisi ya. Apalagi kita sekali lagi di masa pandemi kayak gini, itu sangat penting. Allah Ta'ala katakan, para ulama mengatakan doa itu terbagi dua. Pertama, du'a'u ibadah. Doa ibadah. Pertama itu doa ibadah. Ya. Apa itu doa ibadah? Yakni syamilun ya, syamilu li jami'i anwa'il ibadati min salati wa shaumi wa haji wa tilawati wa dzikri. Lah, yang dimaksud doa ibadah itu adalah sesuatu yang disempurnakan dalam semua jenis ibadah. Contoh salat. Nah, salat itu maksudnya adalah doa ibadah. Jadi kalau dibagi para ulama, salat itu termasuk kategori ad-du'aul ibadah.
atau doa ibadah, doa ibadah namanya. Karena kan bacaan-bacaan yang ada di dalamnya, zikir dan doa yang berada dalam sholat itu sudah qat'i, sudah pasti, SOP-nya demikian jemaah. Ya kan ya? Kan nggak boleh bacaan sholat dirubah, karena itu rukun dan wajibnya ada di situ tuh. Rukunnya di situ, yang sunnah di situ. Ya. Kalau mazhab Syafi'i, kalau dalam fikih kan ada yang wajib, ada yang rukun, ada wajib, ada makruh, ada sunnah. Ya, kalau Hambali adanya wajib saja, makruh, rukun nggak ada wajib. Kemudian ya ada wajib ya, wajib, rukun sama mirip. Hambali dan Syafi'i mirip. Nah, jadi kalau sholat itu termasuk doaul ibadah. Kemudian saum itu termasuk doaul ibadah. Ya karena nanti di dalam puasa itu juga ada zikir dan doa, bener gak sih? Nah, haji lagi, wah haji lagi. Haji itu banyak ibadah fisiknya. Ya banyak zikire, banyak doanya lah, itu demikian. Nah itu hal-hal yang dimaksud doaul ibadah, termasuk zikir, maaf ya, sholat, puasa, haji, dan hal-hal yang berkenaan tentang aturan-aturan yang sudah paten dari Al-Quran dan hadis, yang wajib maksudnya, yang sifatnya boleh dan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Itu namanya doaul ibadah. Kurang lebih bahasa mudanya demikian. Sedangkan doaul mas'alah, lianna doaul mas'alah kama taqaddim wa huwa talabul ma yanfa'u du'ai wa talabul kashfu ma yadurruhu aw dafa'uhu. Ya. Jadi kalau doaul masalah itu, doa masalah itu apa? Doa yang dipinta, zikir yang dipanjatkan, zikir dan doa yang dipanjatkan itu karena kita punya hajat tertentu. Nah, zikir dan doa ini karena kita punya hajat tertentu. Ya, karena ingin mendapatkan kemanfaatan, kebaikan, atau agar tertolak madorot dan musibah. Contoh, zikir dan doa yang dibaca dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala sakit. Misalnya ada sakit di bagian anggota tubuh mana, kita sakit misalnya di kepala atau di perut atau di dada misalnya, maka Nabi SAW mencontohkan zikir dan doanya bagaimana? Membaca doa bismillah 3 kali. Bismillah dipegang nih, bismillah, bismillah, bismillah. Baru kemudian doanya a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Bismillah, bismillah 3 kali. Baru doa kemudian apa? Zikir kemudian atau doanya a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali. Bismillahnya 3 kali, ininya 7 kali. Lah kalau kita jenguk orang sakit, ada lagi zikir dan doanya. Dan itu diajari Nabi. Itu namanya masuk doaul mas'alah, karena kita punya keinginan tertentu, yaitu biar menolak madorot. Misalnya masa pandemi kayak gini, makanya tidak jarang ada imam masjid itu mungkin pakai kunut nazilah gitu kan ya, memohon kepada Allah agar diangkatnya balak dan musibah. Makanya rata-rata memakai doa apa? Allahumma inni a'udzubika kalau sendiri. Kalau rame-rame Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nah itu doa supaya agar kita ini diberi kekuatan, diberikan perlindungan dari takdir yang buruk, dari balak musibah yang enggak mampu kita menanggungnya, dan dari semua hal yang tidak kita sukai dalam musibah dan ujian di kehidupan dunia ini, termasuk pandemi. Nah itu kenapa pentingnya doa. Lah itu termasuk doaul masalah, doa yang kita ingin kemanfaatan di dalamnya dan tertolaklah madharah dan keburukan di dalamnya, namanya doaul masalah. Nah, jamaah yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian para ulama termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim. Kenapa yang Ibnu Qayyim lagi Ustaz? Ya karena ulama itu banyak, termasuk nanti dalam Imam Al-Ghazali sekalipun dalam kitab Ihya Ulumiddin itu juga ada. Bahkan kalau kita mau lihat lagi seorang ulama Ahlus-Sunnah namanya Al-Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, dia punya kitab namanya Azkar Nawawi. Nah, itu kumpulan zikir-zikir dan doanya Imam Nawawi. Itu lumayan tebal itu. Kurang lebih segini kitabnya. Iya, kurang lebih seginilah. Segini nih tebal kitabnya nih, kurang lebih. Jadi kurang tipis lagi lah dikit. Itu isinya hanya zikir doa, zikir doa, zikir doa. Jadi Quran hadis, bahkan ada zikir-zikir yang dipanjatkan sahabat tabi'in, ada juga zikir-zikir yang dhaif. Contoh misalnya kemarin saya sempat sampaikan di pertemuan yang lalu tentang doa kalau
masuk bulan Rajab dan Sya'ban serta Ramadan. Ternyata ketika saya cek, ini ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Karena itu nggak berasal dari Nabi. Allahumma barik li Rajab wa Sya'ban, Allahumma barik lana fi Rajaba wa fi Rajabin, ada Rajabin ada Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Saya cek ini doanya ini, doa ini yang sudah tersebar di kaum muslimin. Boleh nggak Ustadz dipakai? Boleh. Tapi asal kita tahu ini hadis dhaif. Bahkan ada yang mengatakan gak ada asalnya ini dari Nabi SAW. Maka karena hadis ini dhaif dan tidak asalnya dari Nabi, sebenarnya kalau mau pakai dalil yang sahih, gak usah dipakai hadis ini. Kalau memang mau pakai, misalnya ada orang yang maaf ya saklek gitu loh, ini saklek, mau pakai doa niku, wah niku nggak dari kanjeng Nabi. Iya benar nggak pakai dari kanjeng Nabi, tapi boleh nggak pakai doa ini? Ya boleh. Tapi kalau mau pakai yang asli, yang sebagaimana saya sampaikan maksudnya yang berasal dari sahabat, kita udah bahas di pertemuan yang lalu hari Selasa, Allahumma sallim ila Ramadan. Ini yang dipakai oleh para sahabat. Sedangkan Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ini nggak tahu asalnya dari siapa. Sahabat bukan, apalagi Nabi. Maka hadis ini dhaif. Tapi boleh nggak Ustaz dipakai? Ya namanya minta sama Allah, boleh-boleh saja. Cuman kalau dikatakan ini harus diminta, ini sunnah Nabi, ini yang salah. Jadi jangan katakan ini bukan dari Nabi, jangan dikatakan Nabi. Tapi kalau mau dipakai saja doanya boleh. Boleh banget. Dong kita minta apa saja sama Allah, boleh nggak? Boleh. Lah bahkan nanti saya sampaikan di sini jemaah, di awal akan saya sampaikan, selagi kita dikasih hidup di muka bumi ini, saya menyarankan jadilah kita pribadi-pribadi yang serakah dalam meminta kepada Allah. Ya, kita kemaruk enggak Bapak jemaah? Bahasa Jawanya geragas. Kalau kita minta sama Allah tuh geragas sekalian, krakus. Wong Nabi sampai mengatakan kok dalam hadis yang mulia, mintalah kalian kepada Allah sekalipun tali sandalmu putus. Wong tali sandal putus aja kudu minta sama Allah kok. Ya Allah sendalku putus, contoh. Aku minta diganti. Ya, tapi jangan baru benci Siti atau masalah Siti sama pasangannya. Ya Allah aku mau ganti palang pintu. Ojo gitu ya, nggak boleh ini. Nggak boleh ya, jangan buru-buru ya. Ya artinya ini maknanya kata para ulama, kalau kita memohon kepada Allah tuh yang geragas sekalian. Kalau ada masalah rumah tangga, minta diselesaikan sama Allah supaya ini baik lagi, bukan untuk berpisah. Kalau tadi ada sedikit juk itu apa-apa minta cerai dan minta ganti itu nggak boleh dalam Islam ya. Harus ada solusi yang terbaik dulu. Maka jamin makan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang sebenarnya harus seorang hamba itu memahami. Tahu nggak sih? Allah itu sangat suka kalau sering direngekin sama kita. Tahu nggak sih, Allah tuh sangat suka sama hambanya yang kita tuh merengek serengek-rengeknya seperti anak bayi, seperti anak kita atau putunya jenengan, atau ketika kita ini masih kecil, putunya Anda, cucunya Anda maksud saya, anak Anda, cucunya Anda yang masih bayi, masih kecil ngerengek sama emaknya, sama bapaknya. Allah tuh jauh lebih suka seorang hamba tuh yang selalu merengek sama Allah. Dan dia cukupkan rengekannya itu, tangisannya itu, hinanya dia, rendahnya dia dan kebutuhan dia itu dia cukupkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu yang namanya zikir dan doa, bukan hanya sekedar lisan jamaah, tapi hati ini menjadi faktor yang terpenting dalam adzikru wad du'a, zikir dan doa. Karena zikir dan doa lagi-lagi sekali lagi zikir dan doa itu merupakan ada yang disebut ad-du'a wa ibadah, ada yakni doa ibadah dan doa masalah. Nah ini ya kalau tadi doa ya, kalau zikir tadi udah kita bahas bahwasanya zikir itu demikian. Taib. Kita masuk sekarang misalnya dalil Quran tentang Allah memuji orang-orang yang dia banyak zikirnya kepada Allah. Ya, sebagaimana yang diutarakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Azkar Nawawi, ini dalil ini ada. Bahkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin babu afdhalil dzikr ya, bab keutamaan berzikir atau babun fadlul dzikr wa du'a itu ada itu ya. Jadi dalam Riyadhus Shalihin ada, dalam kitabnya Azkar Nawawi ada. Beliau menukil firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Ya. Ini kita masuk dalil Qur'annya dulu. Luar biasa jemaah. Allah Ta'ala kasih penghargaan bagi orang yang zikir dan doanya banyak. Dan semoga termasuk kita di dalamnya.
Terutama sekali lagi ya di masa-masa Allah kasih ujian dan musibah bagi seluruh kaum muslimin hari ini. Bahkan saya dapat update status dari teman yang ada tinggal di Madinah. Itu di Tabuk itu hari ini karena musim dingin ya, itu minus 10 derajat loh jemaah. Lagi dingin-dinginnya bukan main ini ya. Taib. Tadi pagi aja saya keluar dari rumah Gunung Pati tempat saya itu Masya Allah dingin jemaah, dingin. Ini kembali kayak 10 tahun yang lalu tuh. Sudah kayak ono kabute. Dingin. Kalau di Semarang bawah saya nggak tahu. Apa kata Allah di sini? Dalil yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Allah Ta'ala katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi sebenarnya Al-Ahzab ayat 35 ini kan ayatnya cukup panjang. Dari wal muslimina wal muslimati kalau nggak salah ya, benar nggak sih? Ya, kalau nggak salah ya. Innal muslimina wal muslimati kalau nggak salah ya. Tapi ini kan saya ambil potongan ayat yang terakhir. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat pertamanya kan berbunyi, kalimat pertamanya Al-Ahzab 35 kan innal muslimina wal muslimat. Lah ini yang terakhir. Sampai ucapan Allah wadzakirinallaha katsiran. Dan laki-laki yang banyak zikirnya kepada Allah, wadzakirat, dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka Allah Ta'ala akan tambah pada mereka ampunan. Allah janjikan kepada mereka ampunan dari Allah. Tuh, maghfirah wa ajran 'aziman, dan Allah siapkan itu ganjaran yang sangat besar di sisinya. Ajib jemaah. Kita dengan zikir aja itu dapat 2 hal. Contoh, detik ini loh kita menuntut ilmu, membahas perkataan ulama tadi, membahas perkataan ulama, kemudian penjelasan ulama, lalu kemudian ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Ini zikir ini sebenarnya. Dan Allah Ta'ala siapa apa? Maghfirah wa ajran 'azima, diberi ampunan dan yakni apa? Ganjaran yang sangat besar. Bahkan juga ada di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42, di surah yang sama tapi ayat yang lain 41 dan 42. Allah Ta'ala katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tuh jemaah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, udzkurullah, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala, dzikran katsiran, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadanya, sucikanlah Allah dan besarkanlah Allah. Tuh, Masya Allah jemaah, ini ayat yang mulia, Masya Allah. Maka barang siapa yang melakukan hal demikian, luar biasa ini, fadilahnya luar biasa, sangat banyak jemaah. Tata caranya belum, kita baru berbicara beberapa dalilnya. Bahkan di ayat 43-nya pun Al-Ahzab juga dijelaskan oleh Allah tuh. Al-Ahzab tuh surah keberapa jemaah? Kalau saya tadi buka tafsirnya ulama ya, surah ke-23 ya, 33. Surah ke-33 ayat sekarang ayat 43 dan 44. Ya, coba bisa kita buka di sana. Ayat 43 dan 44 sekarang. Nah, di sini Allah Ta'ala katakan huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kata Allah, huwallazi, dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu. Ya, dialah Allah yang memberi rahmat. Yusalli alaikum, yusalli itu berarti memberikan salawat, memberikan rahmat kepadamu dan kepada para malaikat. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, yang kemudian menyelamatkan kamu, yang kemudian mengeluarkan kamu dari kegelapan. Apa itu kegelapan ini maksud di sini? Dari kekufuran, dari kejahiliaan, dari kemaksiatan, ilan nur, kepada cahaya, hidayah dan pertolongan Allah. Lalu Allah Ta'ala katakan apa? Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah kepada orang yang beriman itu rahiman. Abdur Rahiman, Allah itu Maha Penyayang jemaah. Bahkan di dalam ayat berikutnya, ayat 45 yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi juga dalam kitabnya, Allah Ta'ala katakan tuh, yakni dalam ayatnya, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa'adda lahum ajran karima. Ayat 44 ya.
ayat 44. Apa kata Allah Ta'ala? Tahiyyatuhum, orang-orang mukmin yang banyak zikirnya tadi itu, mereka yakni apa? Penghormatan mereka, maksudnya tahiyyatuhum, orang-orang mukmin itu cara mereka menghormati Allah yauma yalqauna salam. Mereka itu penghormatan mereka orang mukmin ketika mereka menemuinya ialah salam. Maksudnya apa? Jadi ketika orang-orang mukmin nanti ketika menemui Allah nanti di yaumul akhir, mereka mengucapkan apa? Salamun. Ucapkan selamat. Wa'adda lahum ajran kariman, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Maksudnya salamun di sini menyebut kalimat salam yang dimakna di sini yakni nanti ada tafsirnya, salam yusallimullahu alaihim wa yusallimuhum min jami'il afati. Maksudnya Allah memberikan keselamatan atas mereka, kata Al-Imam Al-Baghawi, dari semua kesulitan nanti di yaumul akhir. Jadi orang yang banyak zikirnya di dunia, orang yang banyak zikirnya di dunia, mereka diberi solawat oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya. Allah Ta'ala memberikan kasih sayangnya kepada mereka. Bahkan tatkala nanti orang-orang, amin semoga kita jemaah, orang-orang yang banyak zikir dan doanya, besok cara kita bertemu dengan Allah Ta'ala kala di hari di mana hari itu datang, salamun, Allah memberikan ucapan selamat kepada kita. Maksudnya kita ucapan salamun, maksudnya kita selamat gitu. Ya ayyuhallan, bahkan Allah Ta'ala di sini, nah, ini cukup ayat sampai ayat berapa nih? Sampai ayat 44 aja deh. Al-Ahzab 43 dan 44. Jadi Allah Ta'ala telah menjanjikan orang-orang yang banyak zikir dan salawat yang demikian. Maka jamaah yang dimakan oleh Allah, inilah tadi definisi dan fadilah berzikir dan berdoa kepada Allah. Bahkan jamaah yang dimakan oleh Allah, nanti kita akan temukan satu hadis, ya. Atau ada hadis lagi, ada ayat lagi lah, nggak usah hadis dulu. Dalam ini di ayat terakhir dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, ini biasanya surah Al-Jumu'ah ini kan dibaca kalau imamnya itu ketika sholat Jumat ya. Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nah, itu kan. Wahai orang-orang, dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, apabila diseru kepada kalian untuk menegakkan sholat di hari Jumat, ya, untuk diseru kepada kamu untuk menyegerakan menghadiri sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka ketahuilah, fas'au ila dzikrillah, maka hendaknya kamu betul-betul memperbanyak zikir kepada Allah. Dan dengan seterusnya ayat itu ya. Jadi artinya dalil demi dalil yang dicantumkan oleh para ulama tentang perintah zikir dan doa dan fadilah-fadilahnya, keutamaannya itu banyak banget. Untuk itu jamaah, semoga Allah Ta'ala menolong kita dalam hal demikian. Baik, kita masuk hadis pertama. Itu tadi zikir ya. Nanti kalau dalam doa kita belajar dulu aja satu dalil lagi tata caranya. Sekarang tata cara dari Al-Quran. Kalau tadi definisi, dan kemudian fadilah, yang kedua, yang ketiga, Allah membuat satu aturan khusus. Kalau zikir dan doa itu caranya begini, gitu loh. Ya, saya ulangi nih ya. Kalau tadi kan pertama definisi, kalimat ulama sudah, penjelasan ulama sudah, fadilah-fadilahnya dalam kitab-kitab ulama sudah. Tadi Al-Imam An-Nawawi khususnya atau dalam kitab ini Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan. Yang ketiga sekarang aturan secara khusus dalam Al-Quran. Kalau zikir dan doa itu kudu koyok ini gitu loh. Kalau kamu mengingat Allah, kalau kamu meminta kepada Allah, harusnya seperti ini. Mana dalilnya Ustadz? Surah Al-A'raf ayat 205. Ya. Surah Al-A'raf ayat 205. Ini surah ke-7 ya. Surah ke-7 dalam ayat 205. Di sana Allah Ta'ala katakan nih, ya, ini ayat-ayat yang terakhir ya. Karena ayat terakhir dari surah Al-A'raf itu 206. 205 itu berarti dua ayat terakhir dari surah Al-A'raf, baru nanti surah Al-Anfal. Allah Ta'ala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahra minal qali wa bil ghuduwi wal asali wa la takum minal ghafilin. Ya, wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika. Dan kata Allah, berzikirlah kepada Allah, ingatlah Tuhanmu, ingatlah Allah Jalla wa Ala di dalam hatimu.
Fi nafsika, di dalam dirimu. Tadarruan. Apa tadarru' di sini? Dengan serendah-rendahnya. Tadarru' merendahkan hati, jemaah. Nah, berarti kan benar. Berzikir dan berdoa itu harus menghadirkan hati, tidak hanya lisan. Contoh, ketika kita sholat, harusnya ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, berarti kita betul-betul menyebut asma dan sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya Allah lah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi harus dihadirkan di dalam hati, Allah itu satu-satunya zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Gak ada selain Allah yang lebih sempurna. Nah, itu dalam hati, gitu ya, menghadirkan Allah. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Maknanya apa? Harusnya kita memurnikan segala pujian hanyalah milik Allah dan kepadanya. Kemudian menghempaskan, meniadakan semua pujian yang selain Allah. Nah, jadi kalau kita ini sudah ngaji, sudah ibadah, sudah nuntut ilmu, semoga saya khususnya dan utamanya dijauhkan dari sifat yang gak baik ini dan perbuatan yang gak baik ini, semoga kita juga sama-sama. Kalau kita udah ngaji, udah ibadah, udah ngaji gini, nuntut ilmu, kok masih senang dipuji, jamaah? Kok masih senang itu apa jenenge itu? Diangkat-angkat wong itu, dilulu-lulukan apa jenenge itu? Diambung-ambung orang. Bahkan naudzubillah suka gila pujian. Ini alhamdulillah rabbil alaminnya gagal paham. Lisannya aja yang berzikir, hatinya enggak. Nah, berarti dia menyelisihi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-A'raf 205. Ya. Jadi kalau namanya zikir dan doa itu tadarru'. Ketika mengingat Allah, berdoa kepada Allah, harus adakan tadarru'an, merendah serendah-rendahnya, wa khifatan. Yakni apa? Hadirkan rasa takut. Wadunal jahr. Nah, ini ingat. Dan tidak boleh kenceng-kenceng. Ini Allah sendiri buat pakem loh. Yang buat pakem itu Allah loh, bukan saya. Dan ini tulisannya ulama. Termasuk Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dalam kitab Adzkar Nawawi, beliau cantumkan hal ini. Ya, beliau sendiri yang mengatakan tuh. Apa kata Allah? Ingatlah diri Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu, Rabbmu dalam dirimu, dalam hatimu, dengan menghadirkan kerendahan serendah-rendahnya, rasa takut setakut-takutnya, wadunal jahr, dan tidak usah kenceng-kenceng. Kenapa? Allah tuh tidak tuli, jamaah. Makanya ngapunten ya, ngapunten, mohon maaf bagi Anda yang besok saya doakan semoga saya juga dipanggil ke tanah suci dalam rangka ibadah haji atau umroh. Ingat, Allah tuh nggak tuli, Allah itu nggak buta, Allah tuh maha tahu, jemaah. Jadi kalau kita di samping Ka'bah nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah subhanallah, kenceng-kenceng, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula. Ngapain kenceng-kenceng? Allah itu sangat dekat bagi hambanya itu yang mau mendekat. Bahkan dalam hadis qudsi kan, Nabi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa di antara hambaku yang mendatangiku dengan sejengkal, aku akan datang dia dengan sehasta. Barang siapa yang datang dengan sehasta, aku datang dengan sedepa. Kalau datang dengan berjalan, aku datangi dia dengan berlari, jemaah. Lah artinya kita ngapain kenceng-kenceng? Apalagi ketika rukun yamani, kenceng-kenceng, Rabbana, Rabbana, atina, atina. Subhanallah, jemaah, ini Ka'bah cedak loh. Bukan berarti Allah ada di situ, itu hanya semua rukun aja kayak kita nih sholat ngadap kiblat. Tapi Allah ini kan kita di rumah Allah tuh nggak tuli, jemaah. Ya lirih aja sir. Waduna jahr, yang ngomong ini Allah loh. Jangan dikeraskan suaranya. Minal qaul, dari ucapan yang keluar dari suaramu. Lalu Allah kata apa? Bil ghudwi wal asal, di pagi hari dan di sore hari. Dan apa kata Allah? Wala takum minal ghafilin, dan jangan sampai kamu termasuk orang-orang yang lalai atau lengah dalam mengingatku. Maka jamaah makan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu poin, salah satu subbab yang saya sangat favoritin ya, di antara kelima bab sebelumnya dari adab sampai motivasi akhlak mulia. Ini bab favorit setiap muslim harusnya. Terutama nih ya, kita di bulan Rajab tanggal berapa sih ini? Tanggal 8 apa ya? Udah masuk pekan pertama, masuk pekan kedua Rajab kalau nggak salah. Nih,
minta banyak, minta, ya Allah selamatkanlah kami masuk bulan Ramadan, ya Allah panjangkan usia kami penuh keberkahan dan keselamatan. Banyak minta. Saya udah katakan rengek sama merengek, tapi ada caranya. Nggak boleh pakai SOP tadi. Pakemnya jelas. Pakemnya niku surah Al-A'raf ayat berapa? 205. Nah, ini juga jadi dalil bahwasannya Allah memerintahkan di pagi dan di sore hari itu berzikir. Bukan hanya sholat di sini, termasuk dalil ini juga dipakai ulama-ulama Ahlus Sunnah dalam melazimkan sunnah Nabi, yakni apa? Wirid pagi dan petang. Lah ini dalilnya nih gini. Bil ghudwi wal asal. Kau ingat Allah itu di pagi dan di sore hari, jemaah. Nah, dan Allah Ta'ala katakan tuh di ayat berikutnya tuh. Ayat terakhir, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Allah Rabbnya tidak merasa enggan, tidak merasa nggak enak ya untuk menyembah Allah, dan mereka selalu mensucikan Allah, dan hanya kepada Allah lah mereka melakukan sujud dan sholat. Tuh, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah itulah istakbiruna an ibadati. Mereka tuh nggak menyombongkan diri, mereka tuh nggak mau bermalas-malasan, mereka tuh nggak mau merasa nggak butuh gitu, enggak. La istakbiruna an ibadati. Mereka tuh nggak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Mereka tuh nggak merasa jenuh dari zikir dan doa. Wa yusabbihuna, dan senantiasa nih fi'il mudhari ini, dan mereka senantiasa mensucikan Allah, walahu yasjudun, dan hanya kepada Allah lah mereka memperbanyak sujud. Jadi jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini pakem yang dibuat oleh Allah melalui lisannya Rasul SAW dan para ulama. Ini sudah cakep banget jemaah. Maka harusnya setelah ini seseorang di antara kita ini demikian. Baik, nah ini yang terakhir, ini poin terakhir karena kita langsung masuk hadis yang pertama. Kok tadi itu kan mukaddimah ya, ini poin terakhir, ini hadis pertama dulu. Hadis pertama dalam bab zikir dan doa. Kali ini beliau Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengambil hadis sahih yang diriwayatkan sahabat terdekatnya, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disesuaikan oleh Imam Ibnu Hibban, bahkan ini ta'liqnya dari Imam Bukhari. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi walil muslimina amin. Amin Allahumma amin. Semoga dosa-dosa kaum muslimin dan para ulama-ulama kita diampuni dan diterima seluruh amal salihnya. Amin. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, apa kata Allah subhanahu, apa kata Al-Imam Ibnu Hajar, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah ridha Allah taala atasnya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah baginda Rasul alaihi salatu wasallam, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman. Berarti ini apa? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana ma'abdi ma dzakarani wa taharrakat bihi syafatahu. Akhrajahu Ibnu Hibban, Ibnu Majah wa sahahu Ibnu Hibban. Masya Allah jamaah, Allah itu memuji hambanya dalam hadis ini. Inilah nanti yang disebut para ulama yang mensyarah atau mentafsirkan kitab ini, termasuk nanti dalam kitab Subulus Salam, kan banyak ya, kitab Bulughul Maram ini banyak disyarah, banyak ditafsir oleh ulama-ulama, termasuk di dalamnya Syekh Abdul bin Shalih Fauzan ini ya. Allah Ta'ala katakan apa? Ana ma'a abdi ma dzakarani. Ana, kata Allah, aku ma'ib abdi, akan selalu bersama hambaku, ma dzakarani, selama dia mengingatku. Ajib jemaah. Ini kata Allah dalam hadis qudsi. Aku bersama hambaku, ma dzakarani, selama hambaku itu selalu mengingatku. Ya. Wa taharrakat bi syafatahu, dan kedua bibirnya itu loh bergerak-gerak menyebutku. Wa taharrakat, jadi bibirnya itu bergerak bi, untukku, kepadaku, syafatahu, karena mereka apa? Menyebut-nyebutnya. Subhanallah. Jadi Allah sendiri yang katakan, kalau kita ingin selalu mendapatkan perlindungan dari Allah,
salawat dari Allah, keselamatan dari Allah, dan pertolongan tentunya dari Allah. Ana ma'a abdi ma dzakarani. Aku akan bersama, aku selalu bersama hambaku selama dia selalu mengingatku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan mu'allaq menurut Imam Bukhari. Maka jamin makan oleh Allah, ini hadis cakep banget jemaah. Ya, ini Masya Allah ini. Kalaulah seandainya orang itu faham bahwasannya Allah Ta'ala akan bersama kita, ini banyak zikir. Bahkan ada hadis yang sangat populer ya, sabda Nabi atau hadis qudsi, ini sangat populer. Dan jamaah itu sangat sering dengar kalimat ini. Tentang apa tuh? Sesungguhnya aku bersama prasangka hambaku itu loh. Nah, ini ada hadisnya ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu taala. Nabi bersabda, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah ya, aku ya 'inda dhanni 'abdi bi. Aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Maksudnya, aku tuh sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan menyertainya, aku akan bersama dirinya apabila dia mengingatku. Itu kata Allah loh ya. Aku ya bersama prasangka hambaku kepadaku. Berarti Allah itu akan bersama prasangka hambanya. Itu yang saya katakan di pertemuan yang sebelumnya jamaah. Kita nih dalam hidup itu harusnya banyak-banyak berprasangka baik sama Allah. Selalu berhusnuzon kepada Allah jamaah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, kata Allah Ta'ala. Dan aku akan bersama dia apabila dia mengingatku. Masya Allah. Bahkan dalil Qur'annya banyak jamaah. Seperti misalnya ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Fauzan dalam kitabnya ini, beliau menukil firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 128. Jadi hadis qudsi yang kita bahas ini, hadis qudsi ini loh, yang di dalam Kitabul Jami ini, hadis yang pertama ini yang kata Allah, aku bersama hambaku apabila dia mengingatku atau senantiasa berzikir kepadaku, dan dia lidahnya, syafatahu itu, bibirnya itu selalu bergerak-gerak mengingatku. Itu sebenarnya tafsir dari surah An-Nahl ayat 128. Jadi hadis qudsi yang kita pelajari ini merupakan tafsir, penjelas detail atau penjelas tambahan dari firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 128. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa takwa? Ittaqaw di sini maksudnya memiliki rasa takut. Nah, tadi kan udah paham ya. Zikir itu tidak hanya lisan, hatinya juga iya. Walladzina hum muhsinun, dan Allah akan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Nah, orang yang banyak zikirnya kan orang-orang yang muhsin. Termasuk, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bahkan janji Allah juga sama jemaah. Di dalam firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat keempat. Ya, Al-Hadid ayat keempat. Ya. Nah, apa kata Allah? Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ya. Dan dia Allah akan bersama kalian, akan bersamamu dimanapun kamu berada. Maksudnya di sini apa? Ini jangan ditafsirkan Allah berada di mana-mana lo ya. Ya, ini nggak boleh tafsirkan Allah berada di mana-mana. Tapi Allah Ta'ala mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah akan menyertai kamu dimanapun kamu berada. Pertama, ini adalah muraqabah. Perasaan merasa diawasi oleh Allah, karena Allah itu selalu melihat ya semua tindakan kita. Maka ada ayat Allah Ta'ala yang lain sebagai tafsir ayat ini, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Berarti Allah tuh melihat, memandang, mencatat, merekam semua tindakan kita. Nah, kalau kita berzikir, Allah tahu zikir kita. Kalau hati kita merengek meminta, Allah bersama kita. Allah tahu. Jadi Allah tuh sebenarnya selalu menyertai semua hambanya, terutama yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Lah, saya mau nanya nih terakhir. Manusia yang paling banyak zikirnya kepada Allah siapa? Ya Rasulullah SAW. Gak ada lagi yang lain jemaah. Ya, hanya Rasulullah SAW yang paling banyak zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia yang paling banyak zikirnya, paling banyak ibadahnya.
dan seterusnya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, inilah maksud di mana kemudian Allah Ta'ala mengatakan dalam diskusi, aku akan selalu bersama hambaku yang dia senantiasa berzikir kepadaku, mengingatku, dan kedua bibirnya selalu bergerak-gerak mengucapkan zikirnya kepadaku. Lah makanya Allah suka. Maka saya katakan tadi kan di mukadimah, Allah tuh senang banget kalau ada seorang hamba itu yang merengek sama Allah, yang menyebut asma'nya, dan semoga kita termasuk di dalamnya jemaah. Amin Allahumma amin. Mungkin ini dulu sebagai pembahasan di awal bab zikir dan doa dalam Kitabul Jami ini ya. Ini pembahasan pertama kita. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti pembahasannya ini pada pertemuan akan datang, tentang bab zikir dan doa. Insyaallah kita hari Selasa mudah-mudahan dikasih usia panjang sampai kita bertemu Ramadan tahun ini, amin Allahumma amin. Dan semoga usia kita panjang ini diberkahi oleh Allah, diberikan keselamatan dan perlindungan. Insyaallah kita akan masuk pada pertemuan datang hadis kedua, penjelasan tentang bab zikir dan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian jamaah, aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum jami'an. Baik, silakan yang ada di Google Meet.